Baik pemirsa RRI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di daerah dataran tinggi dan sangat luar biasa ini udaranya sangat sejuk. Mungkin Anda ingin mengetahui di mana saya berada. Dan ini di Desa Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang, ya Kabupaten Bandung, ya. Dan memang di sini saya berada di sini dikarenakan sekarang tuh musim hujan, terus ingin mengetahui program Desa Cirengkrang, Kecamatan Cirengkrang ini programnya apa sih? Ya, ada penanaman pohon atau yang lainnya juga. Tapi saya tidak sendirian, pemirsa RRI. Mungkin Anda melihat di sebelah kanan saya yang memakai jaket kulit, bertanya-tanya, bukan artis beliau ini ya, tetapi ini Ketua Pepeling Manglayang, ya. Ketua Pepeling Manglayang, mungkin apa nih Ketua Pepeling Manglayang itu apa sebenarnya ya? Ya, assalamualaikum Pak Ketua, Pak Dadan Daniawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Mang Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan ini suasananya sangat luar biasa ya di daerah Desa Cilengkrang, terus juga di Kecamatan Cilengkrang ini ya. Dan ini sebenarnya ini tepatnya di mana sih Kang Dadan? Ini kita berada di daerah Babakan Pasir Angin, Ya. Desa Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang. Ya. Kayaknya di sini ada tempat wisata dong ya? Betul, di sini ada wisata Curug. Ya. Alamnya indah, view-nya luar biasa. Ya. Subhanallah, spektakuler lah. Ya. Dari tadi saya sepanjang perjalanan dari bawah menuju ke atas itu kebanyakan masih tanah luas ya. Pembangunan kurang. Memang di sini juga KBU mungkin ya. Betul, ya. Nah, ini tanaman-tanaman ini kebanyakan masyarakat di sini hobi menanam apa sih, Pak Ketua? Kebetulan di sini masyarakat bekerjasama dengan perhutani. Kebanyakan di sini memang mayoritas yang ditanam itu kopi. Karena kopi itu memang yang disarankan oleh perhutani. Ya. Jadi ini kebanyakan mayoritas kopi. Untuk sayurnya sendiri sini agak kurang di sini sayuran. Ya. Sayuran kurang ya. Kurang, ya. Nanti kita gali benar. Ya, betul. Terus ini pepeling. Nah, ini saya baru dengar pepeling. Pepeling itu apa sih singkatannya? Nah, pepeling itu bahasa Sunda ya. Ya. Nasihat atau dalam bahasa Sunda piwuruk. Nah, pepeling Manglayang. Ya. Pepeling Gunung Manglayang. Ya. Apa sih pepeling Gunung Manglayang itu yang harus kita cerna gitu. Ya. Ternyata gunung itu harus dirawat ternyata. Itu nasihatnya. Ya. Harus kita jaga supaya gunung itu tidak rusak. Atau dalam bahasa Sunda, lamun cai hayang ngucur, leuweung tong sina ancur. Nah, lamun cai hoyong ngucur, leuweung tong cina ancur. Artinya apa itu? Ya itu kita harus menjaga hutan ini supaya tidak gundul. Ya. Kita juga alhamdulillah di sini masyarakat sudah tidak lagi menebang pohon untuk keperluan kayu bakar. Alhamdulillah itu. Nah, tinggal ditingkatkan lagi kesadarannya. Kita rawat. Ya. Nah, kita tanami tanah-tanah yang memang perlu ditanami. Ya. Kita tanami yang kita mulai hari ini dan kemudian itu dilakukan dengan pembersihan sungai dari hulu. Ya. Ini program pepeling itu kita dari hulu membersihkan sungai hingga ke batas desa. Batas desa. Nanti ya. ranah Kota Marja mungkin kita kerjasama dengan stakeholder terkait untuk masalah saluran air ini. Karena sungai itu sebenarnya sumber kehidupan. Ya. Bukan untuk menjadi tempat pembuangan. Itu kita itu sangat yang dari dulu sampai sekarang itu persepsi itu sudah membudaya ya. Ya. Membuang air limbah itu ke sungai. Padahal itu salah besar menurut saya. Ya. Sungai itu harus dihargai supaya sungai itu bersih airnya. Ya. Habitat tidak hancur. Kalau habitat hancur, ekosistem hancur. Ya. Itu bisa mempengaruhi yang lain. Ya. Nah, makanya kita mulai untuk membersihkan sungai, aliran sungai. Kita sadarkan masyarakat supaya tidak membuang limbah ke sungai. Ya. Hargailah sungai itu. Dan itu salah satu program pemerintah ya. Betul. Menghargai sungai seperti Citarum Harum ya. Betul. Ya. Baik, Kang Dadan, saya nggak manggil Kang Dadan aja ya, soalnya kalau Bapak kayak terlalu tua ya. Kang Dadan, dan ini Kang Dadan tuh sebagai pupuhu lah ya, istilahnya apa? Penggerak masyarakat supaya eling kayak gitu ya untuk lingkungan. Dan ini pepeling ini berdiri tahun berapa, Kang? Pepeling ini baru lahir. Baru lahir. Baru lahir. Ya. Ini
kita awali dengan gerakan menanam pohon dan membersihkan saluran sungai. Itu hanya salah satu program. Program selanjutnya kita untuk menjadarkan masyarakat untuk tidak membuang limbah. Nah, itu mungkin kita akan bekerjasama dengan para stakeholder untuk masalah buang limbah itu. Bagaimana sih harus bagaimana itu? Baik, PPLing artinya pemuda peduli lingkungan. Ya, peduli lingkungan. Ada belakangnya ada Manglayang. Manglayang. Itu jati diri kita. Jati diri ya. Ya, pada Kang Dadan sebentar ya. Nah, ini dari Perhutani Pak Nunung ya. Ya, Pak Nunung, gimana kabarnya Pak Nunung? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Ya Pak Nunung, dan ini mungkin Pak Nunung mengetahui berapa hektar di sini keseluruhannya di sini di wilayah ini, Pak Nunung. Terus terang ini saya sebagai pengelola hutan di Hutan Manglayang, Resort Pembangunan Hutan Ujung Berung, semuanya ini 771 hektar. Ini mencakup 5 desa. Cuma untuk khusus desa Cilengkrang ini 218 hektar. Nah, di sini kami mengelola hutan tidak sendirian. Kami bermitra dengan masyarakat sekitar hutan, yaitu LMDH. Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Nah, itu sebagai mitra kami, di mana setiap ada kegiatan dia ikut berpartisipasi atau bekerjasama, baik dalam menjaga keamanan hutan atau memanfaatkan kawasan hutan di bawah tegakan, itu menanam kopi. Juga ada jasa lingkungan, yaitu wisata. Kebetulan di sini ada Curug Cirengkrang. Curug Cirengkrang ya. Kami di sini kerjasama dengan LMDH. Bagaimana kerjasamanya? Yaitu ada seperti PKS atau perjanjian bahwa ketua LMDH dengan pimpinan kami, yaitu Pak Administrator. Nah, di sini gimana cara penanganannya atau cara pembagiannya itu udah diatur. Itu ada sharing dari pendapatan. Nah, kami di sini terus terang dengan adanya kegiatan sosial ini dari Pak Dadan yang telah mengajak kami dan mengundang, alhamdulillah Curug Cirengkrang kedepannya mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi masyarakat setempat, juga masyarakat pendatang. Salah satu ikon dari wisata perhutani dan desa Cirengkrang. Dan sedikit kami juga ini masih memikirkan bagaimana cara menertibkan air. Karena selama ini kan kalau musim hujan airnya besar tapi kalau musim kemarau terus terang, karena saya lihat di sini banyak masyarakat yang langsung mengambil air dari hulu menggunakan selang. Nah, kami rencana kedepannya bagaimana pimpinan kami juga mendukung ke program itu, dan juga PPLing juga malah kemarin udah ngobrol dengan Pak Dadan. Ya, itu karena langkah yang terbaik. Bukannya kami akan memutuskan pemanfaatan di masyarakat, tapi menertibkan bagaimana air itu ke wisata ada, ke masyarakat ada, bagaimana solusinya gitu. Insya Allah ke depan kami akan duduk bareng, khususnya mungkin dengan PPLing, juga dengan aparat utama desa. Itu. Baik, berarti program selanjutnya untuk masalah serapan air juga ya, terus juga buat masyarakat ya, jangan asal masang selang kayak gitu ya. Jadi ditertibkan bukan memutus air ke masyarakat ya. Ya, nanti ada PPLing juga yang akan berkolaborasi mungkin ya. Ini masalah industri ya, masalah penghasilan daerah ya. Kopi Manglayang. Berapa ribu hektar yang sudah ditanam kopi di sini? Kalau kopi sementara di sini kan setiap MD lembaga itu punya anggota. Nah, di sini sekitar ada 30 anggota masyarakat sekitar hutan yang menanam kopi. Ada ketuanya, ada KTH-nya. Nah, untuk kopi alhamdulillah sampai saat ini waktu panen sementara sebagian udah ada yang sadar untuk menyetor sharingnya ke perhutani. Dari sekian persen itu keperluannya cuma 22% dari kopi itu. Ya, kami alhamdulillah untuk desa Cirengkrang yang diketuai oleh Pak Kurnia ketua LMDH, alhamdulillah udah mulai berjalan lancar. Menggeliat ya, kopi Manglayang ini ya. Mendistribusikannya kemana nih kebanyakan? Masih lokal atau mungkin sudah keluar? Sementara
Yang kami ketahui ini ketua LMDH yang dia penampung. Nah, dia sebagai ketua kan penampung dari KTH. Nah, itu dan dia kadang-kadang dia tuh ngelola sendiri di rumahnya, punya pengelolaan. Ya, ada yang dijual cerinya atau udah dijemur, dan juga ada yang siap seduh. Ada gitu. Dan sekarang nih dari luar Kecamatan Cilengkrang, dari kota Bandung udah banyak yang datang membeli ke Pak Ketua LMDH itu. Ya, sudah tercium ya. Udah tercium ya. Itu di mana alamatnya nanti? Takutnya nanti ada pemirsa RRI ingin mencoba langsung berwisata ke sini, terus ingin menikmati kopi Mang Layang. Mungkin di sini tempatnya kayak gimana? Kalau di sini mungkin kita akan memberdayakan para pemuda untuk belajar merosting kopi yang benar. Karena kopi itu ada beberapa roasting yang kalau masyarakat awam kan hitam. Padahal kopi untuk Arabica ini ada 3 tahap roasting. Ada light medium, ada medium, ada dark. Nah, kalau medium itu biasanya untuk manual brew. Mang Layang ini kalau dibikin manual brew itu rasanya juara sekali. Nanti mungkin para pemirsa bisa merasakan kopi Mang Layang, nikmatnya kopi Mang Layang itu di sini mungkin. Di Sekretariat PP Link. Sekretariat PP Link di mana, Kang, sekretariatnya? Alamatnya yang jelas? Alamatnya yang jelas tuh di RT 2 RW 5 Desa Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang. Nah, itu ya pemirsa RRI bisa langsung datang ke sini, nanti berwisata, ada curug juga, terus juga minum kopinya di sini, luar biasa nih ya. Kopi Mang Layang, memang Jawa Barat ini terkenal kopinya ya. Ya, tapi pada segmen ini kita tidak full membahas kopi ya. Mudah-mudahan Kang Dadan ini bisa nanti mempromosikan kopinya sama kita. Ya Bobo ya? Iya, Bobo sudah siap. Kang, dan ini PP Link ya. Kenapa sih Akang bisa tergerak ingin membuat komunitas, memperdayakan Karang Taruna, terus juga ingin mendorong masyarakat juga. Ini idenya dari mana nih PP Link? Ini hikmahnya kopi mungkin. Hikmahnya kopi. Jadi kopi juga ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Jadi setelah kopi dilakukan PSBB, lockdown, saya banyak merenung, banyak melihat kondisi sekitar. Melihat para pemuda berkeliaran ke sana kemari yang entah kemana juntrungnya. Nah, saya pikir saya harus tergerak hati saya untuk mengumpulkan mereka, untuk mengajak mereka berkegiatan positif dan produktif. Salah satunya ya kita menanam pohon, karena itu menanam pohon itu luar biasa pahalanya. Bila pohon yang kita tanam itu, selama pohon itu menghasilkan oksigen, selama itu pula pahala mengalir pada yang menanam pohon. Luar biasa. Luar biasa. Target berapa pohon yang akan ditanam oleh hari ini baru 100. Baru 100. Insya Allah nanti kita tambah lagi dengan bantuan dari Pak Nunung, bibit-bibitnya. Setelah penanaman dilanjutkan ke pemeliharaan. Jadi jangan asal nanam tapi dibiarkan begitu saja. Sayang itu, kita harus rawat hingga pohon itu besar dan berguna untuk semua masyarakat. Dan ini yang ditanam ini pohon apa? Kebetulan yang ada di sini kita mahoni dulu. Jadi kita nanam di atas sungai. Nah, untuk sungainya sendiri insya Allah kita akan menanam pohon bambu ya Pak Nunung ya. Karena untuk menahan erosi supaya tidak longsor gitu. Ya, kenapa tidak menanam pohon durian, rambutan, mangga yang bisa bermanfaat juga bagi masyarakat? Insya Allah itu akan kita lakukan. Yang sebentar ini lahannya dipakai untuk kopi. Dan sebenarnya untuk kopi ini kalau ditanam pohon durian itu bagus kualitas kopinya. Ide saya berarti bagus ya. Betul. Kang, ya? Jadi kopi itu harus bersinergi dengan pohon yang lain. Harus ada nangka, harus ada pisang, harus ada durian, alpukat, sehingga rasa kopi itu ada di semua fruity itu ada di situ. Ada ya. Ya, gimana Pak Nunung, siap ya untuk menanam pohon durian, alpukat? Siap. Emang sementara Pak, kami ini program perhutani ini untuk MPTS ya. Itu tanaman serbaguna. Jadi serbaguna ini ya seperti pohonnya buat kesuburan, akarnya menahan erosi, buahnya juga bermanfaat bagi masyarakat. Sementara kami untuk sementara ini menanam alpukat sama ini
Apa? Toge apa? Bukan teh itu apa Pak? Toge. Alpukat sama Apa? nangka. Nangka. Ya, Baru 2 jenis itu Ya, ambilnya. ya. Tapi yang lainnya kebanyakan tanaman berkayu. Ya. Pinus, eukaliptus, puspa itu. Ya. Nah ini yang sudah besar nih tanaman ya kayu ini ya tanaman ini itu ditebang terus dikemanakan itunya Pak? Oh ini kebetulan Pak di sini hutan lindung, jadi kami tidak ada program penebangan. Ya. Kalau hutan produksi ya bisa nebang. Hutan lindung ini seperti kami kan di sini punya pinus ya. Ya. Pinus itu disadap Pak, disadap, diambil getahnya. Nah getah ini kami di sini juga ada target. Ya. Dalam 1 tahun hampir 6.000 ton. Ya. Nah, kami ini dikirim ke pabriknya yaitu di Nagrek Cindangwangi. Itu khusus hasil hutan Perum Perhutani yang hampir selama ini cukup signifikan karena peminat dari luar negeri juga banyak ya. Kami tiap bulan ini khusus ujung berung hampir 7 ton 7 ton mengirim tiap bulan tiap bulan mengirim. Jadi si pinus ini kalau misalnya ada yang tumbang tidak kami angkut, biarkan saja karena hutan lindung. Ya, makanya sekarang ini kami gimana caranya menanam pinus yang sudah roboh, kena angin atau yang kena usia udah lapuk. Kami sulam lagi dengan pinus. Karena hasil hutan ini selain kopi juga getah pinus yang sangat dirasakan oleh kami gitu. Dan seolah itu oleh masyarakat ya. Juga gini si pinus ini salah satu penghasilan Perum Perhutani selain kayu. Itu. Jadi sudah ada 2 ya. Ada 2 ya. Ada kopi sama getah di sini getah, tuh. Buat dirasakan masyarakat. Yang lain mungkin di daerah lain kan ada penanaman seperti di sekarang COVID-19 ya. Buat herbal seperti jahe atau yang lainnya. Apakah ada penanaman seperti itu? Oh, kalau untuk itu biasanya nih si penggarap ini ya yang punya tanaman kopi dia juga menyempatkan menanam itu. Ada kunir, ada jahe, ya empon-empon lah gitu. Ada juga itu yang mungkin dia itu jadi sambil menunggu hasil kopi apa sih yang sementara kami hasilkan kayak gitu, kecuali saya tidak mengizinkan sayuran aja. Itu kan ada ini pengolahan tanah yang membahayakan. Biasa kalau sayuran itu kan kayu ditebang dulu atau diteres. Nah kami sangat tidak mengizinkan. Baik. Terus terang kalau sudah ada seperti itu ya kami larang. Baik. Dan selama ini apakah sudah ada pelanggaran dari masyarakat sendiri yang tadi Bapak sampaikan masalah penanaman sayur, terus penebangan pohon? Alhamdulillah untuk di Desa Cengkrang ini dari luas 218 hektar ini kami sama sekali tidak menemukan masyarakat yang menanam sayuran. Ya kecuali kalau misalnya dia nanam untuk cabai gitu ya, kan tidak mengolah tanah ya. Yang itu masih wajar. Yang penting jangan sayuran aja, kan sayuran kan otomatis tidak boleh ada tegakan. Alhamdulillah untuk Desa Cengkrang ini masyarakat masih bisa diarahkan. Baik. Ya, terima kasih ya Pak Nunung. Ya, Kang. Ya, program PPLink nih kedepannya selain tadi membersihkan sungai, terus juga penanaman pohon, apalagi yang keinginan Akang sendiri nih sebagai penggerak, sebagai ketua PPLink? Kesananya saya berharap PPLink ini menjadi suatu organisasi yang produktif bagi masyarakat maupun bagi anggotanya sendiri. Jadi ada istilah hayang salamet ku jalan nyalametkeun batur, hayang sejahtera ku jalan kan sejahterakeun batur. Mungkin itu. Jadi dibalik ya. Dibalik. Ya, dan ini sudah ada berapa anggota nih PPLink ini? Alhamdulillah PPLink ini dari 9 RW. 9 RW ya? Ya, Desa Cilenggang terdiri dari 9 RW dan semuanya alhamdulillah masuk ke PPLink itu. Sekarang anggota kita sudah kurang lebih 100 orang. 100 orang ya. Luar biasa. Dan setelah anggota PPLink ini 100 orang, mungkin Akang sendiri ingin mengajak masyarakat semua untuk bergabung di PPLink ke depannya. Itu tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Jadi
pemuda ini bukan masalah umur ya. Tapi yang berjiwa muda di sini. Silakan bergabung dengan PP-Link. Akang juga kan berjiwa muda ya, bukan masalah umur. Ya, dan ini sangat luar biasa nih sejuknya ya di daerah ini ya, daerah Cilengkrang, desa Cilengkrang ini. Dan ini masalah curug nih, karena ini wisata juga pemerintah kita juga pemerintah Jawa Barat untuk terus mengedukasi ya, dan terus juga memberikan layanan-layanan kepada masyarakat supaya terasakan kepada masyarakat ya. Jangan terputus di tengah saja ya, Akang. Terus dan ini masalah wisatanya gimana nih, Kang? Mungkin Akang punya program apa nih ke depannya? Di sini kan ada curug ya. Betul. Curug Cilengkrang, terus dikolaborasikan sama dengan olahraga atau kayak gimana? Gimana nih, Kang? Alhamdulillah di sini Cilengkrang ini kita punya curug, punya gunung, kita punya view yang bagus, udara yang segar. Nah, untuk masalah berkaitan dengan COVID ini, untuk meningkatkan daya imun itu, kita harus berolahraga. Dan salah satu olahraga yang ramah lingkungan itu bersepeda. Bersepeda ya. Jadi setelah bersepeda, insya Allah itu wisata healing atau untuk penyembuhan mungkin, untuk meningkatkan daya imun. Nah, kita berencana untuk mengadakan wisata sepeda di sini. Wisata yang semuanya harus ramah lingkungan. Semua harus ramah lingkungan. Ya, kira-kira membuat acaranya, membuat eventnya kapan nih? Mungkin ini masyarakat juga menunggu ya sambil refreshing atau mungkin setelah PSBB ya. Ya, betul. Tanggal 25 kan berakhir nanti PSBB ya. Nah, di situ akan membuat tadi event sepeda atau kayak gimana? Betul. Insya Allah kita adakan MOU dulu dengan pihak Perhutani, bagaimana supaya semua diuntungkan. Nah, setelah MOU itu, insya Allah tidak terlalu lama lagi lah Pak Nunung kita bicara masalah itu, harus segera direalisasikan. Jadi secepatnya, Kang. Jadi cuma sepeda saja nih eventnya nih? Sementara sepeda saja karena maaf untuk para off-roader, untuk trail. Masih di ini ya, masih dikaji dulu. Nanti ini Perhutani juga mungkin cari lahannya ya, buat wisata off-roader gitu ya. Baru sepeda aja ya mungkin ya, Kang ya. Mudah-mudahan dah ini terrealisasi ya. Kita berwawasan lingkungan karena sepeda tidak menimbulkan polusi. Tidak ada polusi asap, tidak ada polusi suara. Itu ramah lingkungan. Ramah lingkungan ya. Sepeda ya. Juga mungkin hiking ya. Naik gunung ya. Bisa. Tapi aman nggak di Gunung Malayang? Alhamdulillah aman, alhamdulillah. Malah sekarang kami ini setelah kemarin sebelum tahun baru ya, ini udah kami buka percobaan buat camping. Buat camping. Tapi alhamdulillah sekalipun malam tahun baru ditutup, tapi setelah itunya pascanya alhamdulillah pengunjung lumayan ya untuk yang camping itu. Baru-baru ini buka perkemahan di sana di Gunung Malayang atau udah lama? Udah lama iya. Cuma sekarang karena kan COVID itu ya agak terbatas. Ini juga sekarang pasca COVID ini jadi dicoba aja dulu gitu. Surat Pak Administrator pimpinan Perhutani itu dicoba aja. Tapi alhamdulillah ada, tapi tidak terlalu banyak. Baik. Ya, jadi selain untuk mungkin sepeda downhill, juga mungkin wisata air terjun, juga camping juga bisa. Jadi mungkin untuk yang bersenang atau berwisata ke hutan, di sini Curug Cilengkrang, Desa Cilengkrang yang mungkin dibantu dengan PP-Link, insya Allah kedepannya bisa bermanfaat. Satu lagi mungkin nanti ada paragliding di sini. Para layang. Para layang. Di sini saya suka para layang. Betul. Di sini sangat memungkinkan untuk para layang karena di sini ada Bukit Pada Emut namanya. Itu bentuknya seperti kura-kura, punggung. Jadi untuk startnya itu ideal sekali untuk para layang. Para layang ya. Dan salah satu kenapa ini bisa dipakai para layang itu karena kita ada elang di sini, burung helang. Jadi kalau ada burung elang, otomatis untuk para layang itu mantap bisa, ya. Cocok. Ini belum tergarap ya, buat paragliding ini ya. Nah, oke, mungkin ini ke KONI Jawa Barat ya. Di sini tempatnya nih, para layang ya. Pak Ahmad siap-siap ya di sini ya. Terus juga ini nih dari pemerintah setempat nih, Kang. Kemarin kan ada pemilihan bupati dan wakil bupati. Apakah beliau itu sudah memantau ya sebelum menjabat di sini ya? Sudah memantau daerah sini gimana nih?
Alhamdulillah kemarin calon bupati sudah datang ke sini bersosialisasi dengan masyarakat. Ya. Nah, ini Pepeling juga akan menyambut program-program pemerintah berhubungan dengan lingkungan, dengan wisata, dengan agrowisata. Mudah-mudahan berjalan ya. Insya Allah. Jangan gertak sambal ya. Betul. Mudah-mudahan buat pejabat-pejabat yang setempat di sini juga kata orang Sunda itu ulah lada sambal gitu ya. Jadi jangan gertak-gertak, sudah menjabat diam saja. Mudah-mudahan dengan ada Pepeling ini masyarakat di sini bisa bergerak dan melestarikan alam di sini. Ya, Kang Dadan. Visi misi ke depan tadi sudah, terus juga ini harapan Kang Dadan sendiri nih. Ya, kepada masyarakat, kepada pemerintah juga setempat gimana? Ya. Saya harapkan setelah kita memang bertahap Kang ya. Bertahap melakukan program ini berkesinambungan yang pada akhirnya Desa Cilangkerang ini adalah desa wisata yang ramah lingkungan. Ya. Ini saya harap jadi tempat destinasi wisata Bandung Timur. Ya. Karena kita sudah punya ikon Manglayang. Ya. Nah, itu kita angkat nama Manglayang itu sehingga Desa Cilangkerang ini merupakan destinasi wisata di Bandung Timur ini. Ya. Gitu. Baik. Terima kasih Kang Dadan. Pak Nunung, gimana nih harapan Anda nih sebagai pengawas lah di sini di perhutani ini gimana nih? Ya, kami mudah-mudahan berharapan ke depan adanya Pepeling ini mengajak anak pemuda untuk merawat hutan, menjaga hutan dan memelihara hutan ya. Jadi hutan ini harus lestari, apalagi ini desa sekitar hutan yang mana jarang desa-desa yang punya hutan. Ini alhamdulillah di sini adanya Pepeling. Harapan kami ke depan mudah-mudahan apa yang tadi dilaksanakan oleh Karang Taruna bisa membantu buat masyarakat dan juga dirasakan oleh anak cucu kita di masa yang akan datang. Juga untuk stakeholder baik unsur Muspika di sini desa atau mungkin yang lainnya, mari bekerjasama untuk menjaga hutan, melestarikan hutan, dan bagaimana kedepannya hutan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, baik, terima kasih Pak Nunung. Terima kasih Pak Ketua sudah berbincang bersama kami bersama RRI. Terus juga terima kasih juga Pak Nunung dari Perhutani. Terima kasih Pak Dadan dari Pepeling ya. Dan mudah-mudahan kami tunggu program berikutnya. Amin, insya Allah. Ya, baik pemirsa RRI Bandung, tadi kami telah berbincang bersama Kang Dadan sebagai Ketua Pepeling ya. Pepeling ini istilahnya kata orang Sunda ngelingan ya, mengingatkan supaya kita tuh terus mengingatkan di sekitar kita jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti longsor dan yang lainnya. Baik pemirsa RRI, waktunya juga Adi Renali pamit. Terima kasih dan kami tunggu akan memberikan program-program berikutnya kepada Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.